Sahabat milenial, kita lanjutkan obrolan kita dengan Muntazar. Muntazar, di dalam tayangan yang telah ditampilkan, sahabat milenial ini ingin tahu lebih jauh ya, apa yang melatar belakangi seorang Muntazar itu ke Timur Leste. Ya, pada saat itu saya punya tugas di NTT, Nusa Tenggara Timur, lebih kurang sekitar 8 bulan. Jadi sambil itu saya memanfaatkan waktu untuk ke Timur Leste. Dalam artian Timur Leste kan menjadi sebuah negara merdeka sendiri pasca 99. Jadi saya ingin melihat sebenarnya bagaimana perkembangan dan lain sebagainya. Nah, apa yang Muntazar lihat di Timur Leste setelah tiba atau memasuki kawasan Timur Leste? Kalau saya lihat hampir sama dengan kehidupan masyarakat di NTT juga. Mungkin salah satu faktor adalah kesamaan budaya di sana. Jadi selebihnya mungkin ya mereka sebagian ada menggunakan bahasa Portugis, terus ada yang bahasa Inggris, itu saja. Dan bahasa Indonesia juga masih pakai. Masih pakai. Ya. Nah, setelah Muntazar berada di negara Timur Leste, nah bagaimana respon mereka terhadap Muntazar? Ada nggak dia curiga nih, jangan-jangan nih orang Chinese masuk ke Muntazar, masuk ke Timur Leste? Enggak ada sih. Saya melihat malah di sana ada beberapa masyarakat di sana coba kita komunikasi. Pas malamnya saya keluar dari hotel, komunikasi dengan mereka. Mereka tanya dari mana? Karena memang kan dari wajah dan kulit udah beda. Saya bilang saya dari Aceh. Oh gitu. Ya. Saya bilang saya dari Aceh dan sekarang sedang ada tugas di NTT, makanya saya coba kunjungi kemari. Dan responnya sangat bagus. Nah, kenapa Muntazar menyampaikan saya dari Aceh? Ada nggak semacam kecurigaan daripada mereka? Saya lihat enggak. Cuman ada sisi positif yang saya dapat di saat saya bilang saya orang Aceh. Mereka responnya lebih wow. Ternyata masyarakat jauh di ujung barat Indonesia, tapi bisa datang ke sini dan untuk mengunjungi Timur Leste. Nah, terkait dengan makanan yang ada di Timur Leste itu kira-kira cocok dengan lidah Muntazar tidak ya? Saya tetap pada posisi mencari makanan halal. Nah, karena di sana mayoritasnya kan non Muslim ya. Jadi saya cari aja makanan yang halal. Ya. Jadi setelah tugas di sana, Muntazar kembali ke Indonesia ya. Kembali di Indonesia, tepatnya di Aceh dan lebih tepat lagi di Kota Lusmawe. Nah, menariknya di CV itu, Muntazar itu udah sebagai ketua Perbakin ya. Sekretariat pengurus Perbakin, kemudian HIPMI, kemudian satu lagi Pajero ya. Komunitas Pajero Indonesia. Ya, bagaimana aja prosesnya ini? Berorganisasi. Saya mulainya dari Politeknik dulu. Politeknik, ya. Politeknik apa itu? Politeknik Negeri Lusmawe. Oh iya. Jadi saat itu saya masuk menjadi salah satu anggota mahasiswa pecinta alam. Itu tepatnya 99. Terus selanjutnya setelah masuk ke kampus Unima, saya sempatkan mendirikan unit kegiatan mahasiswa pecinta alam Umpal. Ya. Dan hari ini sudah lebih kurang sekitar 14 tahun. Bisa disebutkan siapa saja inisiatornya untuk Umpal? Saya bertiga. Saya, saudara Idris, satu lagi saudara Faisal. Ini saudara Idris dan saudara Faisal posisinya pada saat itu di KSR PMI. Ya, jadi karena saya termasuk orang yang masuk ke sana, jadi saya minta dukungan, support, dan alhamdulillah mereka bantu. Dan di 2000, kalau nggak salah saya di 2003 kita lakukan pendidikan dasar pertama. Ya. Nah, apakah di saat bersamaan ya menjadi pengurus HIPMI atau Pajero?
di saat bersamaan. Jadi kembali ke tadi, setelah dari beberapa ke organisasi itu, saya akhirnya masuk ke organisasi Perbakin. Di Perbakin lebih kurang sekitar 8 tahun, di klub Perbakin lebih kurang sekitar 8 tahun, akhirnya dipercayakan sebagai sekretaris Perbakin Los Mawai sekarang. Terus di HIPMI juga pada posisi yang sama, sebagai sekretaris juga, tapi saya bergabung di HIPMI setelah saya pulang dari NTT. Terus di komunitas Pajero Indonesiawan saya dipercayakan sebagai ketua. Tapi ini semua berjalan dengan sesuai fungsinya masing-masing. Gara-gara saya punya tim yang bagus, tim yang hebat di belakang, yang saling mensupport. Jadi kita masing-masing ngambil tugas berdasarkan divisi, berdasarkan tanggung jawab lah, sehingga ini jalan semua. Nah, menariknya bagaimana Mumtazar membagi waktu, ya, membagi waktu di antara 3 organisasi dan juga waktu untuk keluarga. Di organisasi ini, kalau untuk Perbakin, saya punya jadwal setiap 1 bulan sekali itu kita ada meeting, kalaupun tidak dalam bentuk meeting, tapi kita lakukan rapat internal, bentuk sambil ngopi dan lain sebagainya. Terus untuk di klub Pajero Indonesiawan juga kita punya WA group. Nah, di situ juga kita jalin komunikasi terus. Setiap ada rencana kegiatan, memang selalu kita buat meeting dan itu kita bagi, bagi tanggung jawab. Selanjutnya untuk HIPMI, saya di HIPMI ini agak unik sedikit. Kenapa saya bilang unik? Karena saya tinggal di Los Mawai, tapi dipercayakan untuk menjadi bagian Aceh Utara. Nah, di HIPMI juga sebagai sekretaris. Namun di HIPMI, karena yang kita pimpin adalah pengusaha-pengusaha muda, indahnya di situ. Tidak terlalu banyak peran yang bisa kita ambil. Yang penting teman-teman bisa jalan terus dan seandainya pun ada sesuatu, kita komunikasinya lebih ke keluargaan. Iya. Nah, dari 3 organisasi ini, tentunya kan ada semacam perhatian terhadap masyarakat, ya. Kalau dia ada apa sebagai sebuah perusahaan misalnya ada CSR-nya. Nah, di komunitas kan tidak. Nah, kira-kira pertama apa sih yang sudah dilakukan kepedulian baik dari Perbakin, HIPMI, kemudian juga Pajero ya. Ya, itu apa sih kegiatan sosial yang telah dilakukan? Kalau di Perbakin dia bidang olahraga menembak. Jadi kalau saat ini kita ada yang namanya latihan rutin untuk calon maupun atlet menembak. Itu ada yang pegang, namanya Pak Kapten Hartadi. Beliau yang dari Auri ya? Iya, dari Auri. Beliau yang tanggung jawab. Terus untuk di HIPMI kita pernah melakukan pembagian masker pada saat pandemi kemarin. Terus selanjutnya di Aceh Utara beberapa kali itu kan terjadi banjir. Kita turut hadir juga di sana. Tapi kalau di Pajero agak besar sedikit. Mungkin karena anggotanya juga kan lebih banyak rezeki mungkin ya. Ya, saya lihat setiap tahun itu kita ada kegiatan sebelum Ramadan itu adalah membagi sembako untuk masyarakat miskin untuk menyambut bulan Ramadan, dan itu sudah 3 tahun berturut-turut kita lakukan. Alhamdulillah. Ya, terus selanjutnya pernah ikut bakti sosial dengan Pak Untung Sangaji pada saat itu. Kapolres Aceh Utara ya. Di pedalaman Aceh Utara, kami masuk, mobil lain tidak bisa terobos, kita terobos untuk bawa makanan ke masyarakat korban banjir di sana. Tepatnya di daerah mana itu? Matangkuli ke atas, Pak. Matangkuli ke atas, ya, seperti lewat dari Payabakung. Ya, lewat Payabakung. Masuk Piratimu? Masuk Piratimu, masuk terus ke dalam. Kalau memang kita terus, jadi nanti dia bakal putar ke Lusukun lagi. Karena pada saat itu memang banjirnya terlalu tinggi. Kalau Pak Untung, beliau sempat pakai jet ski. Tapi kita pakai mobil terobos banjir, dan alhamdulillah
Ya mudah-mudahan dengan kegiatan yang seperti itu terbantulah masyarakat di sana. Iya. Nah, kira-kira apa harapan Pak Muntazar untuk ke depan? Harapannya ya terus belajar. Yang kedua bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Nah, untuk sahabat milenial ada pesan nggak? Kalau sahabat milenial mungkin ya terus belajar, buka koneksi, jalankan silaturahmi. Ya itu yang paling penting, karena silaturahmi itu bukan hanya menghasilkan rezeki, tapi lebih kepada menjaga ritme kita dalam melakukan sebuah komunikasi, baik itu dengan orang yang lebih tua ataupun yang masih muda. Nah, spesifiknya? Kalau spesifik ya tetap ujung-ujungnya maksudnya gini, kita harus ya menghargai lah. Ya. Nah, ada pesan untuk sahabat milenial? Pesannya seperti tadi, tetap harus punya target hidup itu kemana arahnya. Terus yang kedua, fokus pada satu tujuan, terus belajar, buka komunikasi, buka koneksi. Ya, baik. Terima kasih Bung Muntazar telah hadir di studio Pelita 8. Dan sekali lagi atas nama pimpinan dan juga seluruh tim kreatif dari Pelita 8, program Doktor Milenial, memberikan apresiasi yang tinggi. Dan sahabat milenial, kita harapkan kehadiran seorang Muntazar di acara Doktor Milenial ini mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan mampu melahirkan kreativitas bagi sahabat milenial lainnya. Tunggu kami tetap di Doktor Milenial bersama saya, Fauzi Bakar, dan akhir kata, marilah kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.